orang tuanya wasiat pun tidak dijalankan. Orang tua wasiat pun kadang tidak dijalankan, Masya Allah. Bahkan ada yang sudah diberikan orang tuanya diambil lagi oleh anak hanya gara-gara ada celah. Sertifikatnya belum diwakafkan. Ada ini kisah. Membangun sebuah tempat, belajar agama, rupanya lihat sertifikatnya masih belum diberesin. Dijual kok sama sang anak. Memang ini ada nasib baik itu, ada nasib buruk, ada nasib baik ada. Tapi ini anak ini yang bertanya ini, lihat. Orang tuanya meninggal dunia punya peninggalan. Bersepakat keluarganya, ini keluarga baik semuanya, Masya Allah. Berencana untuk mendermakan hartanya untuk orang tuanya, Masya Allah, ini anak baik. Bahkan mungkin juga mereka membutuhkannya karena begitu cintanya kepada orang tuanya, begitu ingin mengabdi kepada orang tuanya, begitu ingin berbakti pada orang tuanya, begitu merindukan keberkahan melalui orang tuanya, mereka bersepakat untuk mendermakan. Hal yang bagus, sah, boleh. Itu kebaikan hati Anda. Baik, lalu di mana hendaknya meletakkan itu semuanya? Masya Allah. Meletakkannya adalah, ya betul yang sekiranya adalah abadi, akan terus mengalir pahalanya, ya di tempat-tempat yang bakal ada amal jariah, amal yang terus mengalir. Amal ya nih, yang pahalanya ujur, thawabnya adalah jariah terus mengalir. Ya, seperti yang selama ini kita serukan, lihat. Memperhatikan para penuntut ilmu. Pesantren. Pesantren misalnya, bagaimana tidak menjadi amal jariah? Yang belajar di dalamnya itu kan sholat ibadah, itu mengalir kepada yang berderma, kepada yang mewakafkan tanah, kepada yang bangun di atasnya. Sampai di mana? Bukan sampai di situ saja. Setelah mereka mengajar orang pun, orang sebanyak ribuan itu akan mengalir pahalanya ke sana. Makanya kami himbau, arahkan kepada tempat-tempat seperti itu. Tempat yang bakal membenahi umat, membenahi manusia, membenahi akhlak, membenahi keimanan. Letakkan harta itu ke sana. Dan yakinlah bahwasanya setelah itu Allah akan berikan kepada Anda luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Berkat bakti Anda kepada orang tua. Karena ini dinilai sebagai nilai bakti. Akan berkah hidup Anda, nggak akan susah, akan dimudahkan oleh Allah semuanya. Jadi himbauan kami ada ke tempat-tempat seperti pesantren. Dan ini yang sering kami serukan, pesantren. Kemudian juga masjid. Tentunya dengan harapan masjid yang sekiranya bakal ramai. Jangan latah bikin masjid, nggak ada yang di dalamnya. Biarpun dapat pahala kan, tapi ada masjid di sebuah tempat yang bakal ramai sekiranya. Seperti itu bisa bangun masjid. Karena masjid dipakai oleh orang-orang sholat, terus pahalanya mengalir. Apalagi masjid di dalam pesantren seperti yang selama ini hamba-hamba Allah yang bangun masjid ini tidak pernah berhenti santri. Para penuntut ilmu, calon ulama dan seterusnya. Dan masih banyak, termasuk segala bentuk kebaikan itu bisa saja Anda salurkan ke sana. Cuman memang orang cerdas ya seperti yang bertanya tadi, kira-kira apa sih yang terbaik? Ya gitu, yang terbaik kiranya Anda mendermakan harta yang sebegitu, ternyata pahalanya tidak kira-kira. Gitu. Nah, itu yang terus berkembang, terus berkembang. Kan amal yang disebutkan para ulama ada dua ya. Amal yang pahalanya adalah amal yang pahalanya terus qasirah, ibadah qasirah sama ibadah muta'addiyah. Qasirah itu maksudnya begini, pahalanya selesai. Misalnya, bisa saja harta itu Anda jadikan untuk umrahkan si A, si B, si C. Umrah tapi selesai. Ada yang muta'addiyah terus berkembang kayak pesantren itu, terus berkembang tidak ada hentinya. Semua santri punya santri, santri punya santri, santri jadi punya santri. Masya Allah, pangkatnya tinggi. Jadi kami himbau untuk diarahkan ke tempat semacam ini. Dari mana pertanyaan-pertanyaan tadi? Dari Batam ya. Kebetulan di Batam kita juga ada program di sana. Ada program pesantren di Batam. Semoga Anda bisa bergabung dengan program yang ada di sana. Dan semoga Anda termasuk anak yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anak yang berbakti sehingga mulia di dunia, mulia di akhirat. Tapi juga kami ingatkan kepada orang tua. Kalau ingin berbuat baik jangan nunggu kalau mati. Ada sebagian orang itu setengah pelit tapi setengah dermawan. Jadi dermawan, enggak pelit juga enggak amat. Karena dia ngomong begini, nak, nanti kalau abah wafat tolong tanah yang di sana jual lalu berikan ke pondok. Itu namanya wasiat. Apakah boleh yang demikian ini? Ya boleh saja. Akan tapi itu membebani sang anak. Kalau ingin berbuat baik sekarang loh, saat waktu saya masih hidup. Jangan nunggu mati. Iya kalau dia mati punya anak-anak kayak yang bertanya tadi, orang yang baik. Kalau enggak, wasiatnya enggak dilakukan, tambah anaknya dosa.
Maka dari itu, kalau ingin berbuat baik hari ini, detik ini, sebelum malaikat Israel datang, biar langsung pahalanya nunggu kita di alam barzah. Jangan nunggu nanti. Sebagian orang itu masih bingung, mau berderma tapi bingung. Ya wasiat aja, nanti aja kalau saya mati, nanti kamu beli anu nak ya ke sana. Wah, tak tanya tanah yang diberikan oleh orang tuanya ke pondok tersebut dihitung sama anaknya harga 5 miliar. Ya Allah, 5 miliar mau dikasihkan, dipotong sekurang sedikit 3 miliar jauh. Musyawarah sama saudara, gimana dijual? 5 miliar, 2 miliar, ya sudah 2 miliar kita pakai, 3 miliar kita serahkan. Kan lumayan, 2 miliar kan cukup untuk masuk neraka kan.